Bismillahirrahmanirrahim. Jarjit sing bangga dengan pantunnya, Hotman Paris bangga dengan hartanya, Indonesia bangga dengan kemerdekaannya, umat muslim pun bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Setelah mengucapkan hamdalah, salah dan salam, penghormatan kepada Al-Mukarram yang mulia, penghormatan kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, penghormatan kepada seluruh menteri-menteri, tak lupa pula kepada pendai yang seperjuangan, terkhususnya kepada rahmatan lil alamin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dari Sabang sampai negeri orang, mulai petang hingga malam, mulai pagi sampai siang, sejumlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Serambi Aceh yang bertegak teguh mewakili daerahnya masing-masing demi bertahan di sebuah persaingan spektakuler. Tapi alhamdulillah, kami Abu Bakar Siddiq hadir di atas podium ini, di depan Dewan Juri yang mulia, di depan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Aceh Barat Daya ingin membahaskan sebuah realita yang dirangkumkan dalam sebuah judul, ulama sejagat membongkar topeng Salafi Wahabi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berbicara tentang Salafi Wahabi, tentu tidak terlepas dari sejarahnya. Siapakah pencetusnya, apakah pegangannya, dan dari fitrah manakah mereka? Saudara-saudaraku sekalian, kata Salafi adalah bentuk nisbah dari kata as-salaf secara epistemologis. Kata as-salaf sendiri bermakna orang-orang yang hidup sebelum zaman kita. Adapun secara terminologis, kata as-salaf mengacu pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ma'asyaral muslimin, Dewan Juri yang mulia, sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim Salafi, sebab setiap muslim tentu mengetahui legalitas kedudukan para sahabat Nabi dan dua generasi terbaik umat Islam sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'at tabi'in. Namun hadirin, sungguh sangat disayangkan akhir-akhir ini istilah Salafi sudah tercemar. Ada sebahagian kelompok yang sibuk melakukan propaganda yang mengklaim sebagai satu-satunya kelompok as-salaf, sedangkan yang lain mereka tudung tidak mengikuti salaf. Yang lebih berbahayanya lagi,
Kelompok ini malah cenderung menyimpang dengan ajaran Islam yang benar yang dianut mayoritas umat Islam dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang. Siapakah sebenarnya oknum yang mengklaim sebagai salafi yang sekarang marak tersebut? Ketahuilah bahwa orang-orang yang mengaku salafi dulunya dikenal dengan Wahabi. Sewaktu di Jazirah Arab mereka lebih dikenal dengan Wahabiyah Hambaliyah. Namun hadirin, ketika diekspor ke luar Arab Saudi, mereka menamakan dirinya dengan salafi. Maka jangan heran saudara-saudaraku, dengan sebab penisbatan di antara salafi Wahabi, tidak sedikit ulama-ulama yang membongkar topeng salafi Wahabi. Apakah saudara-saudara ingin mengenal tokoh-tokoh ulama yang telah berhasil membongkar topeng salafi Wahabi? Yang pertama, ada Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata, Wahabi berganti baju menjadi salafi karena merasa risih disebut sebagai Wahabi. Selain itu, mereka juga banyak melakukan kegagalan dalam mensyiarkan dakwahnya. Yang kedua, kemudian kita kembali ke Timur Tengah. Di sana ada Profesor Dr. Ali Goma. Beliau merupakan ulama besar Al-Athhar sekaligus mufti Mesir. Beliau juga berkata, mereka mengubah nama Wahabi menjadi salafi untuk mengelabui umat Islam dan juga agar merasa aman dan nyaman dari sorotan masyarakat dalam mensyiarkan dakwahnya. Yang ketiga, selanjutnya ada Profesor Dr. Abdullah Al-Ghimari. Beliau merupakan ulama besar ilmu hadis di Universitas Maroko. Beliau juga berkata, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan sebuah hadis baik sahih maupun dhaif. Yang keempat, ada Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali. Beliau merupakan dai internasional di Timur Tengah asal Mesir. Beliau juga berkata, mereka hanya menjadi bencana bagi sunnah dan fitnah bagi Islam secara keseluruhannya. Yang kelima, kemudian ada Profesor Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Idrus Ramli dari Jakarta di Masjid Agung Melabuh. Sewaktu pelantikan Huda, beliau berkata, mereka sudah bid'ahkan orang-orang Islam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahkan hadirin, mereka sudah mengkafirkan orang-orang Islam hanya dengan menggunakan kunci Inggrisnya. Itulah beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh ulama terkemuka tentang salafi Wahabi. Abi-abi dan ukhti-ukhti jalan penghuni syurga, di antara ciri-ciri salafi Wahabi yang paling menonjol adalah klaim kebenaran yang mereka semakkan kepada golongan mereka sendiri. Demi menjaga klaim tersebut, mereka rela melakukan apapun, termasuk menyerang segala pemahaman yang tidak sejalan, dan mereka berani masukkan kitab-kitab kuning ulama klasik. Bahkan hadirin, mereka suka berani membunuh termasuk ulama-ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak aneh jika kemudian hari dakwah salafi Wahabi ditentang di mana saja, digugat oleh ulama sepanjang masa, mulai dari ulama terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai madhab, berbagai generasi, berbagai belahan dunia, dan berbagai bidang keilmuan yang berbeda-beda. Mereka semua menggugati salafi Wahabi. Oleh karena itu, patutlah kita melempar suatu tanya di hati. Dari manakah munculnya istilah salafi untuk menggelasi orang-orang yang berpaham sebagai satu-satunya penerus salafi? Yang jelas bukan dari sahabat Nabi, bukan dari ulama salaf yang terdahulu, bukan pula dari Imam Al-Hadis, akan tetapi Nashiruddin Albani, seorang ulama Wahabiyah yang pertama kali mempopulerkan istilah ini.
Seiring dengan kelihayannya dalam mengotak-atikkan sebuah hadis, dia juga lihai dalam meraci nama baru, merefles meremajakan paham Wahabi yang citranya kian negatif di dunia Islam. Dan juga sangat berarti dalam kelanjutan dakwah Wahabi, sebab dengan berganti nama menjadi Salafi, dakwah Wahabi yang semula surut sampai ke titik nadir sekarang mulai diterima kaum masyarakat awam yang terpedaya. Ya Allah, lindungilah kami dari segala pemahaman-pemahaman dan ajaran mereka, agar kami tidak tersesat serta menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Jikalau kita meninjau kepada sejarah, pembangun paham Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab, dan lawannya menamainya dengan Wahabiyah. Akan tetapi pengikutnya menamakan dirinya dengan Al-Muhammadiyah. Dalam fiqh mereka berpegang kepada mazhab Hambali disesuaikan dengan tafsir Ibnu Taimiyah, sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri digolongkan ke dalam firqah Mujassimah dan Mujassimah, dikafirkan dengan sebab bid'ahnya itu. Bahkan hadirin, ia merupakan salah satu firqah yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la taftariqu ummati ala 73 firqatan, fawahidatun fil jannah wa 76 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Yang artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh telah berfirqah umatku kepada 73 firqah, yang satunya masuk syurga dan yang lainnya masuk neraka. Para sahabat Nabi pun bertanya, siapakah mereka yang tidak masuk neraka ya Rasulullah? Ya Rasulullah pun menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Dari uraian singkat di atas, dapatlah kita mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, mengaku atau mengklaimkan diri sebagai Salafi itu tidak susah, sehingga orang-orang yang berpaham Wahabi dengan begitu mudahnya mengambil simbol kita. Di zaman yang serba canggih, walaupun begitu canggih dan hebatnya dunia, akan tetapi lebih hebat lagi Wahabi dalam mengelabui kita. Yang kedua, kita harus waspada terhadap propaganda-propaganda yang kian berkibas di mana-mana saja. Kita bukan umat yang begitu mudah terpedaya dengan propaganda, sehingga kita bisa tertipu di balik realita dan fakta. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.